Hi class, how are you? Welcome back Mimi. So join today's lesson. We're gonna continue our lesson about subordinating conjunction. Jadi hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu adalah tentang subordinating conjunction. Jadi apalagi itu tentang subordinating conjunction. Jadi sebenarnya kita sudah belajar conjunction sebelumnya, yaitu adalah coordinating conjunction. Sekarang kita masuk ke dalam subordinating conjunction. Jadi dari setiap conjunction di dalam bahasa Inggris, banyak orang mengatakan inilah conjunction yang paling susah. Namun sebenarnya tidak. Mengapa saya bilang demikian? Karena hampir setiap kali when we communicate, ya, ketika kita berkomunikasi, ya, khususnya dalam bahasa Inggris, kita sering memakai conjunction ini. Conjunction ini adalah merupakan kata penghubung. Jadi khusus pada subordinating conjunction ini, ya, we use it to connect an independent clause, ya, to a depend clause. Jadi kita menggabungkan di sini adalah kalimat independent dengan kalimat depend, ya, artinya kalimat yang bisa berdiri sendiri atau kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi klausa itu sebenarnya apa sih? Sering sekali saya bilang itu klausa, ya. Jadi kamu harus pertama sekali, ya, belajar tentang bahasa Inggris. Pertama sekali kita ketahui itu adalah word. Word itu adalah kata. Yang kedua adalah phrase. Phrase itu adalah penggabungan kalimat namun tidak ada subjek dan kata kerja. Itu phrase. Contohnya itu kalau phrase itu adalah good morning, good afternoon. Jadi tidak ada subjek ataupun objek. Sedangkan kalau clause ini dia harus ada, dia terdiri, ya, dia biasanya terdiri dari subjek dan verb atau kata kerja. Jadi kita menggunakan di sini independent clause and depend clause. Jadi apa sih contohnya, Sir? Daripada contoh independent clause itu dengan depend clause. Jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi contohnya kalau khusus, ya. Jadi kalau independent clause ini dia itu terdiri, dia langsung menjelaskan makna yang jelas, ya, artinya kalimatnya bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau depend clause dia harus tergantung daripada kalimat sebelumnya. Jadi contohnya adalah before you go. Maksudnya before you go apa? Nah, jadi kurang jelas. Jadi harus ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang mendahulunya supaya dia memiliki makna. Oke, jadi kita akan bahas tentang kalimat ini, ya. Jadi ini agak panjang, ya. Jadi yang pertama adalah formulanya tentang subordinating conjunction ini adalah ini, ya, pastinya adalah subordinating conjunction tambah depend clause. Setelah depend clause, jadi subordinating conjunction ini selalu muncul, ya, di depan daripada depend clause. Itu aja yang menjadi ciri khasnya. Ikuti aja rumus ini. Jadi subordinating muncul itu adalah di depan daripada depend clause dan kemudian itu kamu harus tambahkan koma, ya, atau sebaliknya kamu buat dulu independent clause-nya, kemudian masukkan subordinating conjunction-nya, baru tambah depend clause-nya. Oke, jadi kita lihat setelah kita melihat rumusnya, jadi ini adalah fungsi daripada subordinating conjunction itu. Yang pertama untuk menjelaskan time and place. Jadi biasanya kata yang dipakai adalah after, as soon as, until, when, while, where, dan kalian pastinya sudah tahu arti semua ini. After setelah, as soon as segera, ya, until sampai, when ketika, while ketika, where di mana. Ya, ini untuk place, ya. Kemudian adalah concession. Concession is mean tentang daripada, bisa diartikan dengan kontras atau yang berlawanan. Jadi biasanya menggunakan kata dog, all dog, even dog. Jadi ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa artinya semuanya bisa walaupun, meskipun, atau sekalipun. Oke. Kemudian ada condition. Ada condition biasanya kita berupa kalimat pengandaian, ya, if and whether, ya. If, whether itu artinya sama. Jadi if bisa digantikan dengan whether, dan yang terakhir unless, kecuali jika, ya, unless kecuali jika. Kemudian reason. Reason itu adalah alasan. Biasanya kata penghubungnya itu kita gunakan kata because, since, and, so that, in order to, ya, karena. Oke, kemudian adalah comparison, perbandingan, ya. Biasanya rather than, that,
Oke, kemudian relative pronoun dan relative adjective hampir sama ya. Kita sudah juga belajar tentang relative pronoun. Jadi relative pronoun dan relative adjective ini sama. Oke, jadi hanya membagikan masih banyak sebenarnya tentang subordinate conjunction ini, jenis-jenisnya dan fungsinya. Namun hanya membagikan sama kalian yang sering kita pakai, ya, yang biasa kita pakai ketika kita belajar bahasa Inggris. Oke, kita lihat saja langsung satu contohnya tentang time, ya, time or place. Contohnya, she was in a bad car accident, ya, she was in a bad car accident when she was young. Jadi sini menjelaskan waktunya kapan. Oke, kemudian we can play loud the music after everyone has gone to bed. Ya, jadi artinya di sini kamu pasti sudah paham semuanya. Ya. Jadi di sini menerangkan waktunya kejadiannya kapan. Jadi contohnya kita tidak boleh menyalakan musik setelah semuanya orang sudah pergi tidur, kira-kira seperti itu. Jadi ini semuanya adalah kata pengconjunction yang kita maksud, dan inilah yang kita maksud namanya adalah depend clause. Jika tidak ada kalimat di depannya, ini tidak bisa berdiri sendiri dan kurang mengerti kita paham. She was young, dia muda, maksudnya apa? Apa yang terjadi dengan dia muda? Oke, kira-kira seperti everyone has gone to bed, semua orang sudah pergi tidur. Terus kenapa? Nah, kira-kira begitu. Jadi harus ada kalimat ini harus tergantung berdiri ya daripada independent clause itu sendiri. Jadi kita nggak boleh menulis kalimat depending tanpa ada penjelasan sebelumnya. Jadi itu syaratnya. Oke, kemudian brush your teeth before you go to bed. Oke, I will wait with you. Okay, until the bus comes. I've been very busy since I started my new job. No one left the cinema while the movie was on. Jadi ini adalah menjelaskan time, waktu. Okay, yang kedua adalah comparison, perbandingan. Okay, jadi your heart is colder than ice. Jadi hatimu lebih dingin daripada es. Ya, I ran faster than you. Saya berlari lebih cepat dari yang kamu lakukan. Than you did. Okay? I prefer to eat rather than drink the milk. Saya lebih memilih makan daripada minum susu. Jadi comparison. Ya, membandingkan satu dengan yang lainnya. Kemudian concession ini adalah yang bertentangan, yang berlawanan, biasa menggunakan kata although, ya, even though dan though. Jadi contohnya adalah although I know him so well, I never talk to him. Walaupun saya mengenal dia baik, saya tidak pernah berbicara dengannya. Okay? They come to my house although now it's raining. Mereka datang ke rumah saya walaupun atau meskipun sekalipun sekarang sedang hujan. Okay? He never know my heart even though I tell to him. Dia tidak akan pernah mengerti hati saya sekalipun saya memberitakan atau menceritakan kepadanya. Even though I'm sick. Nah, jadi sekalipun saya sakit, di sini ada kata koma ya, seperti rumusnya tadi ya, kalau dia di depan ya, kalau tidak, kalau kamu buat independen di depan nggak perlu tambah koma lagi ya. I should to be finished this work. Sekalipun saya sakit, saya harus menyelesaikan tugas ini. Though it is hot, I will drink it. Ya, walaupun ini panas, saya akan minumnya. Though you are sick, you should do your work. Walaupun sekalipun kamu sakit, kamu mengerjakan tugas kamu. Oke, jadi ini adalah tentang concession ya. Kemudian ada condition. Itu adalah conditional. Kita sudah juga belajar tentang conditional ya. Biasanya conditional menggunakan kata if, unless atau whether. Whether itu artinya sama dengan if ya, atau if it does rain, I will play indoor. Ada whether it does rain, I will play indoor. Jadi artinya sama. Ya, we will go for swimming tomorrow if it doesn't rain. Atau we will go for swimming tomorrow whether it doesn't rain. Artinya sama. Kemudian you will feel cool unless you wear your coat. Jadi kamu akan merasa kedinginan kecuali jika kamu memakai baju panas kamu, baju penghangat kamu. Okay? I will arrive at 5 p.m. unless
there is traffic. Saya akan sampai jam 5 ya, jam 5 sore ya, kecuali jika tidak ada macet. Berarti kalau ada macet sudah mungkin lewat dari jam 5. Oke, ini tergantung daripada kondisi. Kemudian ada reason. Reason ini adalah alasan. Jadi contohnya biasanya kita menggunakan kata as. As artinya juga karena, bisa ya. Since juga bisa karena ya. Kemudian in order to, supaya, because, karena. Jadi he decided to go to the conference in Barcelona as he was in Spain anyway. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke konferensi di Barcelona ya, konferensi itu karena dia ada di sana di Spanyol ya. Kemudian there's no need dress up for work anymore since everything can be done from home with computer and telephones. Jadi tidak kita perlu lagi berdandan untuk bekerja lagi ya, karena semuanya sudah bisa kita kerjakan dari rumah dan telepon ya. I set alarm on my phone in order not to oversleep. Jadi saya mengatur ya alarm di handphone saya supaya saya tidak terlelap tidurnya. Oke? Are you angry with me? Apakah kamu marah saya because I open the letter, karena saya membuka suratnya. Jadi ini adalah alasan, reason. Selanjutnya adalah relative pronoun. Kita sudah belajar relative pronoun. Ya, ada who, whom, which, kemudian whose, ya, that, which. Nah, jadi the man who lives next door is friendly. Jadi kita gabungkan di sini. Ya, the man whom I call give me some information. Jadi ini adalah relative pronoun. Relative pronoun sudah cukup jelas, sudah beberapa kali saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah relative adjective, sama ya. Jadi relative adjective ini sama dengan relative pronoun. Jadi itu menunjukkan adalah bisa juga untuk orang, bisa juga untuk benda. Ya, there is the mountain that we are going to climb. Jadi ya di sana ada gunung yang akan kami daki. Okay? My blue tennis shoes which used to be my mom's were under the bed. Jadi sepatu tenis saya yang biru yang dulu milik mama saya sekarang ada di bawah tempat tidur ya. Jadi ini adalah relative adjective. Jadi ini adalah semuanya tentang biasanya tentang subordinating conjunction that we usually use in English, yang bisa kita pakai dalam bahasa Inggris ya, dan inilah yang sering sekali kita pakai. Namun masih banyak lagi kata-kata conjunction yang biasa kita pakai di dalam bahasa Inggris. Namun saya hanya bagikan sama kalian yang lebih populer saja. Oke, baik, tugas kamu adalah complete the following sentence using ya. Kamu cocokkan, gunakan, terserah kamu pakai kata kamu sendiri. Ya, kamu cocokkan dengan subordinating conjunction yang tadi, apakah dia dengan time, place, ya, dan seterusnya. Di sana tadi ada 7 sudah bagikan, jadi kamu pilih salah satu yang cocok di sini. Oke, jadi itu saja tugas kamu. Jika sudah selesai, kamu boleh kumpulkan sama saya. Oke, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangatnya belajar di rumah. Oke, see you and God bless you.